Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Setelah kita membaca ayat yang ke-60 sampai 82 dari surah Al-Kahfi, dan juga telah mengetahui adanya riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang kisah rihlah Nabi Musa alaihissalam untuk berguru kepada Al-Khidir. Maka pada kesempatan malam hari ini akan kita baca penjelasan dalam tafsir As-Sa'di tentang ayat-ayat tersebut. Qala rahimahullah, yukhbiru ta'ala an nabiyyihi Musa alaihi salam wa shiddati raghbatihi fil khair wa talabil ilmi annahu qala li fatahu ay khadimihi alladhi yulazimuhu fi hadarihi wa safarihi wa huwa Yusha ibn Nun alladhi nabba'ahu Allah ba'da dhalik la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain ay la azalu musafiran wa in talat alayya al-mashaqqah wa lahiqatni al-mashaqqah hatta asila ila majma'il bahrain wa huwa al-makan alladhi awha ilayhi annaka satajidu fihi 'abdan min ibadillah wa huwal makan alladhi uhiya ilaihi annaka satajidu fihi 'abdan min ibadillahil 'alimin indahu minal ilmi ma laysa indak. Au anbiya hukubah ay masafatan tawilatan. Al-makna anna syauqa wa rahbah hamala Musa an qala li fatahu hadhil maqala wa hadha azmun minhu jazimun falidhalika amdahu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang nabinya yang bernama Musa alaihi salam, menghabarkan betapa sangat cintanya beliau dalam kebaikan dalam menuntut ilmu. Nabi Musa berkata kepada pembantunya yang selalu bersama beliau, baik ketika mukim ataupun safar, dia adalah Yusha ibn Nun, yang setelah Nabi Musa nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Nabi Musa mengatakan, aku akan terus melakukan perjalanan sampai tiba di Majma'ul Bahrain. Artinya aku akan terus safar sekalipun perjalanan yang panjang membuat aku kesulitan atau aku mengalami kesulitan sampai aku bisa tiba di Majma'ul Bahrain.
yakni tempat yang diwahyukan kepadaku, bahwa di sana engkau akan berjumpa dengan salah satu hamba-hamba Allah yang berilmu. Dia memiliki ilmu yang tidak ada padamu. Atau aku akan terus menempuh perjalanan panjang, yakni jarak tempuh yang panjang. Maknanya bahwa keinginan yang kuat dan kecintaan terhadap ilmu itulah yang mendorong Nabi Musa untuk berkata kepada pembantunya dengan perkataan ini. Dan ini merupakan tekad bulat yang beliau miliki. Oleh sebab itulah Nabi Musa terus berusaha untuk mewujudkannya. Falamma balagha ay huwa wa fatahu majma'a bainihima nasiya hutahuma wa kana ma'ahuma hutun yatazawwadani minhu wa ya'kulani wa qad wa'ada annahu mata faqadal hutu fasamma dhalikal abdu alladhi qasadtuhu fattakhadha dhalikal hut sabilahu ay tariqahu fil bahri saraba wa hadha minal ayati. Qala al-mufassiruna inna dhalikal huta alladhi kana yatazawwadani minhu lamma wasala ila dhalikal makan asabahu balalul bahri fansaraba biidnillahi fil bahri wasara ma'a hayawanatihi hayyan. Ketika Nabi Musa dan pembantunya telah tiba di Majma'ul Bahrain, mereka berdua lupa tentang ikan yang dibawa, yakni mereka berdua membawa ikan sebagai bekal untuk makan. Nabi Musa telah mengingatkan pembantunya, kapan saja ikan yang kita bawa ini hilang, maka di sanalah tempat hamba Allah yang aku ingin berjumpa dengannya. Maka ikan tersebut menjadikan air laut yang dilaluinya sebagai jalan, yakni jalan di tengah lautan, dan ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa ikan yang dipakai sebagai bekal oleh Nabi Musa dan pembantunya itu, ketika mereka berdua sudah tiba di Majma'ul Bahrain, ikan tadi terkena cipratan air laut. Akhirnya ikan tadi melompat dengan izin Allah di laut. Ikan tadi yang asalnya mati menjadi hidup kembali. Falamma jawaza Musa wa fatahu majma'al bahrain qala Musa li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaban ay laqad ta'ibna min hadha safar al-mujawis faqat wa illa fas-safar tawil alladhi wasala bihi ila majma'il bahrain lam yajida masata'ab fihi wa hadha min al-ayati wal alamat ad-dalah li Musa ala wujudi matlabihi. Wa aidan fa inna ash-shawqa al-muta'alliqa bil wusul ila dhalika al-makan suhila lahum at-tariqu falamma tajawaza ghayatahuma
wajada masa ta'abi. Ketika Nabi Musa dan pembantunya telah melewati Majma'ul Bahrain, maka Nabi Musa berkata kepada pembantunya, datangkan makan siang kita. Sungguh kita telah mendapati kelelahan dalam safar kita ini. Yakni kita telah lelah dengan sebab safar yang melewati batas. Jika tidak demikian, maka safar yang panjang yang bisa menyebabkan keduanya tiba di Majma'ul Bahrain, maka tidak akan mengalami kelelahan. Ini menunjukkan tanda-tanda bahwa Nabi Musa telah mendapatkan tempat yang dicari. Di samping itu, keinginan yang kuat atau kerinduan untuk bisa sampai di tempat tersebut membuat jalan dimudahkan untuk mereka berdua. Ketika keduanya melewati batas perjalanan, baru mereka merasakan kelelahan. Nah, jadi kalau orang melakukan perjalanan kemudian sampai di tujuan, itu lelahnya hilang, ya. Tapi kalau belum sampai tujuan, itu biasanya capek, ya. Melewati tujuan, nyasar atau apa, itu baru capek. Aku biasanya kalau sampai tujuan itu nggak secapek ini, kok lewat nyasar sana, ya, baru capek. Ini menunjukkan bahwa capeknya Nabi Musa dan pembantunya ini gara-gara melewati batas tempat yang dituju, ya. Nah, di samping itu kalau seorang dalam melakukan perjalanan sangat merindukan tempat tersebut, nah biasanya jalannya itu membuat nyantai, senang, ya, nggak terasa jauh. Nah, kenapa? Pokoknya keinginannya kuat untuk bisa sampai. Nah, nggak terasa jauh. Tapi kalau yang dituju itu bukan tempat idaman, tapi tempat yang penuh dengan tekanan batin, tekanan lahir juga, ya. Yang nggak disukai, walaupun perjalanannya itu pendek, terasa jauh dan melelahkan, nggak bergairah dia, ya. Nah, kayak orang naik haji atau berangkat umrah itu jauh, tapi karena kecintaan dan kerinduan untuk bisa berjumpa dengan Baitullah itu terasa terasa mudah, terasa ringan, ya. Nah, terasa nyaman perjalanannya. Begitu. Baik. Tapi kalau dia terpaksa, padahal dia nggak suka, misalkan pondok, nggak kerasan di pondok, ya, baik nyamuknya, airnya asin, ya, pemandangannya kurang menyenangkan, tapi dipaksa sama orang tuanya, wah itu berat. Sepanjang perjalanan melamun, terasa capek, ya, nah, berdoa, nah, supaya gak nyampe-nyampe. Kalau perlu putar balik, nah, ya kan? Nah, begitu. Saya barakallahu. Jadi Nabi Musa sebetulnya karena kecintaannya, kerinduannya untuk bisa berjumpa dengan hamba yang Allah sebutkan dan tempat yang Allah sebutkan, itu menyebabkan perjalanannya itu gampang, menyenangkan.
Tapi kok sampai Nabi Musa mengalami kecapean? Ini tanda bahwa tempat yang dituju itu apa ini? Telah lewat, ya. Nyasar gitu ya. Kejauhan. Baik. Falamma qala Musa li fatahu hadhil maqalah qala lahu fatahu ara'aita id awayna ila as-sakhra fa inni nasitul hud ay alam ta'lam hina awana al-lail ila tilka as-sakhra al-ma'rufa bainahuma fa inni nasitul huda wa ma ansanihu illa syaitan لأنه السبب في ذلك واتخذ سبيله في البحر عجبا أي لما انصرف في البحر ودخل فيه كان ذلك من العجائب قال المفسرون كان ذلك المسلك للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا. Nah, ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya dengan perkataan semacam ini, maka pembantunya menjawab, tahukah Anda ketika kita istirahat di sebuah batu besar, maka saya lupa tentang masalah ikan yang kita bawa. Artinya, tidakkah engkau tahu ketika kita istirahat malam di batu besar yang diketahui oleh keduanya, sungguh aku lupa tentang masalah ikan itu, dan yang menyebabkan aku lupa ialah syaitan. Syaitanlah yang menyebabkan hal itu. Ikan tadi menjadikan jalan di laut sebagai sesuatu yang menakjubkan. yakni ketika ikan itu lompat di laut dan masuk ke dalam laut, maka jalan yang ditempuh itu termasuk keajaiban. Para ulama tafsir mengatakan tempat yang dilalui oleh ikan menjadi jalan, sehingga Musa dan pembantunya menganggapnya itu sesuatu yang ajaib. Falamma qala lahul fata hadzal qaul wa kana inda Musa wa'dun min Allah annahu idza faqata al-hut wajada al-khidir. Faqala Musa dzalika ma kunna nabghi ay natlubu. Fartadda ay raja'a ala atharihi ma qasasa ay raja'a yaqussani atharahuma ila al-makan alladhi nasiya fil hut. Falamma wasala ilaihi wajada abdan min ibadina wa huwal khidir wa kana abdan salihan la nabiyyan ala sahih. Nah, maka ketika pemuda atau pembantu Nabi Musa berkata dengan perkataan ini, dan Nabi Musa telah diberi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, jika ikanmu hilang, maka di tempat itulah Musa akan berjumpa dengan Khidir. Oleh sebab itulah Nabi Musa mengatakan, tempat itulah yang kita cari, yakni yang kita cari. Maka keduanya putar balik untuk menempuh kembali jejak-jejak perjalanan mereka berdua. Mereka berdua putar balik untuk mencari kembali jejak perjalanan sampai ke tempat mereka berdua lupa dari ikan itu. Maka ketika mereka berdua telah tiba di tempat tadi, mereka berdua berjumpa dengan salah seorang hamba kami yang bernama Khidir. Beliau adalah hamba yang solih, bukan nabi menurut pendapat yang sahih. Ini faidahnya tadi, ya. Khidir
Kalau jumhur ulama berpendapat dia itu nabi, ya, Nabi Khidir begitu, ya. Adapun As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah beliau berpendapat Khidir itu adalah abdun sholih, hamba yang sholih, bukan nabi. Atainahu rahmatan min indina, ay a'tahu Allahu rahmatan khasatan biha zada ilmahu wa hasun amaluhu wa 'allamnahu min ladunna ay min indina ilma wa kana qad utiya minal ilmi ma lam yu'ta Musa wa in kana Musa alaihi salam a'lamu minhu bi aktsaril asya' wa khususan fil ulum al-imaniyah wal usuliyah li'annahu min ulil azmi minal mursalin alladzina faddalahumullahu 'ala sa'iril khalqi bil ilmi wal amali wa ghairi dzalik. Kami memberi Khidir rahmat dari sisi kami, yakni Allah Ta'ala memberi Khidir rahmat khusus yang dengannya Allah tambah ilmunya dan semakin bagus amalannya, dan kami ajari Khidir itu ilmu dari sisi kami, yakni ilmu dari sisi kami. Khidir diberi ilmu yang tidak diberikan kepada Nabi Musa, sekalipun sebenarnya Nabi Musa alaihissalam lebih berilmu daripada Khidir dalam banyak perkara, khususnya dalam ilmu-ilmu keimanan dan pokok-pokok agama. Karena Nabi Musa adalah salah seorang Rasul Ulul Azmi yang Allah beri keutamaan mereka di atas makhluk yang lain dalam hal ilmu dan amal dan yang selain itu. Nah, jadi Khidir itu hanya diberi ilmu tertentu yang tidak diberikan kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa dalam masalah itu saja yang kalah dengan siapa? Khidir. Adapun dalam banyak perkara, baik keilmuan atau amalan, Nabi Musa lebih berilmu, ya. Nah, berarti ilmunya manusia itu terbatas, ya. Mesti ada kekurangannya. Walaupun dia itu paling berilmu di tempatnya, kemungkinan ada beberapa ilmu yang tidak ia kuasai, yang dikuasai oleh orang lain, yang sebetulnya dalam hal yang lainnya tidak begitu menonjol, tapi dalam satu masalah dia lebih menonjol daripada si alim ini. Begitulah keadaan Nabi Musa. Nabi Musa dalam masalah keimanan, masalah pokok-pokok agama, dalam masalah amal solih dan lain-lain, beliau adalah Nabi Ulul Azmi yang punya keunggulan dibandingkan nabi-nabi yang lain yang bukan Ulul Azmi, apalagi dibandingkan dengan Khidir yang cuma abdun sholih menurut pendapat Syekh As-Sa'di rahimahullah. Tapi dalam satu perkara ada ilmu yang Allah ajarkan kepada Khidir yang tidak diberikan kepada Nabi Musa. Ya, ilmunya apa? Ya tadi masalah-masalah yang menakjubkan, ya, yang kalau secara zahir sepertinya itu adalah tindakan-tindakan yang dilarang, ya, tetapi sebetulnya hal tersebut bukan suatu yang dilarang, karena rata-rata, ya, itu memilih mafsadah yang paling ringan. Jadi kesimpulannya seperti itu. Masalah kapal kok sampai dilubangi? Dilubangi itu mafsadah enggak? Mafsadah. Kalau enggak dilubangi lebih mafsadah lagi. Apa itu? Dirampas sama raja yang kejam. Berarti memilih yang
lebih ringan mafsadanya, ya kan? Nah, membunuh anak kecil yang masih belum dikotori oleh dosa, mafsadah enggak? Mafsadah. Tapi kalau membiarkannya sampai besar, dia akan menjadi anak yang durhaka, malah banyak dosanya. Lebih mafsadah mana? Lebih mafsadah membiarkannya hidup sampai gede durhaka, menentang Allah dan menentang orang tuanya, ya. Nah, kok tahu seperti itu? Allah yang ngasih tahu. Itulah yang menyebabkan Musa nggak tahu. Itu. Tapi kesimpulannya tadi itu memilih mafsadahnya paling ringan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala rahimahullah. Falamma ijtama'a bihi Musa qala lahu ala wajhi adab wal musyawarah wa ikhbar an matlabihi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda ay hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamaka Allah ma bihi astarshidu wa ahtadi wa arifu bil haqq fi tilkal qadaya wa kana al-Khidir qad a'tahu Allah min al-ilham wal karamah ma bi yahsul lahu ila ala bawatin katsir min al-asya' allati khufiyat hatta ala Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa sudah berkumpul dengan Khidir, maka Nabi Musa dengan penuh sopan santun dan mengajak musyawarah, beliau menyampaikan keinginan beliau. Bolehkah aku mengikuti Anda agar Anda bisa mengajari aku ilmu yang bisa membimbingku? Yakni apakah aku boleh mengikuti Anda agar Anda mengajari aku ilmu yang Allah ajarkan kepada Anda, yang dengan itu aku terbimbing, aku bisa mengetahui kebenaran dalam perkara-perkara tersebut. Perlu diketahui bahwa Khidir diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilham dan karamah, yang dengan sebab itu beliau bisa mengetahui batin perkara-perkara yang tersembunyi, bahkan tersembunyi bagi Nabi Musa alaihissalam. Nah, demikianlah ya, kalau mau berguru kepada seorang guru maka harus bisa berbicara dengan sopan santun, bersikap yang sopan, ya, menunjukkan kebutuhan, ya, nah, menunjukkan ingin bimbingan, gitu, ya, tidak menonjolkan diri, jangan gaya, jangan beliti, jangan sombong. Apa Ustaz? Sebetulnya saya sudah khatam semua silsilah nahwu, mulai yang dasar sampai yang rinci. Tapi di sini saya pengen tahu bagaimana Ustaz ngajar. Belum sudah gumedi, ya, membusungkan dada, ya, sudah menonjolkan kelebihan-kelebihannya, ya. Ini nak qalil adab, kurang adab, Mas, ya. Nah, begitu. Seperti kayak mau ingin ngecek, ingin menguji, ingin ngecek ustadznya, ya. Nah, nanti kalau ustadznya salah sekalian disikat, ya, sampai ustadznya nggak praktek, dipermalukan di depan santrinya yang banyak, bahwasanya ini ustadz goblok, yang pantas ngajar itu saya, ya. Nah, gitu. Hanya kalian kalau pengen belajar sama saya, nomor telepon saya, rumah saya, ya. Nah, nanti susul saya, ya. Nah, jangan lama-lama di sini.
Wah, ini belum sudah kiper ya, sombong. Yang kayak gini ini ilmunya enggak barokah. Yang kayak gini ini yang bisa merusak agama. Walaupun dia pintarnya, Masya Allah ya. Nah, contoh Nabi Musa, Nabi Ulul Azmi, tapi masih sopan di depan Khidir yang hanya seorang abdun soleh menurut Syekh Sa'di rahmatullah. Ataupun kalau nabinya bukan Ulul Azmi. Barakallahu. Jadi tunjukkan rasa butuh, tunjukkan ingin dibimbing ya. Nah, gak usah sok-sokan ya. Demikian barakallahu. Ini ilmunya barokah insyaallah. Semakin tinggi derajatnya, semakin dicintai oleh manusia. Nah, jadi itu adab santri kepada gurunya ya. Walaupun santrinya lebih pintar, jangan sampai mempermalukan gurunya depan umum, menghabisi gurunya depan umum ya, jebak gurunya ya. Nah, nertawakan gurunya. Nah, itu penyebab ilmu gak barokah. Nah, walaupun ya kita sama-sama sepakat santri tadi memang orangnya memang jos ya, ilmunya banyak. Gurunya itu bisanya cuma itu, dia bisanya macam-macam, multi talenta ya. Nah, gurunya cuma hanya satu bidang saja. Ini dia berbagai macam disiplin ilmu dah. Nah, sampai jebak gurunya, sampai gurunya nangis, ya. Nah, dijatuhkan, digoblok-goblokkan, ya. Nah, ini santri yang semacam ini kurang adab, ilmunya enggak barokah. Bahkan bisa sampai ilmunya dicabut, yang asalnya pintar jadi goblok gara-gara goblokkan gurunya. Ya, innamal jaza' min jinsil amal. Nah, salamu dewi gitu. Kamu dulu mempermalukan gurumu, goblok-goblokkan gurumu. Sekarang kamu lolok nggak tahu apa-apa. Ini mungkin balasan dari Allah untukmu ya. Ketahuilah, ilmumu nggak barokah. Nah, begitu. Paham ya? Jadi, apakah hal itu cuma bahasanya Ustadz? Ya, sindiran-sindiran tidak. Itu terjadi. Di mana? Di sini ada. Ikhwan apa akhwat? Ikhwan akhwat. Ya, barakallahu. Makanya saya stop baca, saya sampaikan penjelasan singkat. Jangan dilakukan, ya. Nah, jangan dilakukan. Barakallahu. Itu enggak boleh, ya. Nah, termasuk larangan. Ya, barakallahu. Nah, udah. Qala rahimahullah. Faqala al-Khidir li Musa, la amtani'u min dhalik, walakinnaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ay la taqdiru ala tiba'i wa mulazamati, li'annaka tara ma la taqdiru ala sabri alaih min al-umur allati zahiruha al-munkar wa batin wa ghairu dhalik. Khidir berkata kepada Nabi Musa, saya tidak melarangmu mengikuti aku, tapi Anda sepertinya tidak akan bisa sabar bersama saya. Yakni engkau tidak akan mampu untuk mengikutiku dan bermulazamah denganku, karena Anda melihat apa yang Anda tidak bisa sabar, karena perkara-perkara yang Anda lihat nanti secara zahir mungkar, tapi secara batin tidak mungkar. Walihada qala wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bi khubra. Naam, ay kaifa tasbiru ala amrin ma ahatat bi batinihi wa zahirihi wa alimtal maqsuda minhu wa ma lahu. Oleh sebab inilah
Beliau berkata, bagaimana mungkin engkau bisa sabar menghadapi sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu atasnya. Yani kamu gak mungkin sabar atas perkara yang secara zahir batin engkau tidak meliputinya. Nah, dan engkau tidak tahu maksudnya. Faqala Musa, satajiduni insyaallah sabira wal asilaka amra. Wa hadha azmun minhu qabla ay yujada syai' al-mumtahan bih wal azmu syai' wa wujudu sabri syai'un akhar. Falidzalika ma sabara Musa alaihi salam hina waqa al-amru. Nabi Musa berkata, engkau akan menjumpaiku insyaallah sebagai orang yang sabar. Aku tidak akan durhaka terhadap perintahmu. Ini merupakan tekadnya Nabi Musa sebelum dijumpainya perkara-perkara yang mengujinya. Bertekad bulat tentang sesuatu itu perkara lain. Sabar menghadapi sesuatu perkara yang lain lagi, sendiri-sendiri. Oleh sebab itulah Nabi Musa tidak sabar ketika perkara tersebut terjadi. Nah, jadi orang punya tekad bulat dan kesabaran itu nggak bisa sama sendiri-sendiri. Dia tekadnya bulat. Nah, belum tentu sabar, ya. Karena sabar itu baru teruji ketika terjadi. Tekad bulat itu lain lagi, ya. Nah, ada yang tekad bulat, mondok, tekad bulat. Setelah datang, akhirnya asin, gak enak semua. Baru dia gak sabar. Jadi jangan disamakan tekad bulat dan kesabaran itu beda. Ya, tekad bulat itu sebelum melakukan sesuatu. Kalau sabar ketika terjadinya sesuatu, nah, maka sendiri-sendiri orang yang punya tekad bulat belum tentu sabar. Ya. Nah, begitu pula Nabi Musa punya tekad bulat. Nah, dan berusaha untuk sabar ketika perkara yang diujikan terjadi. Nabi Musa enggak sabar. Fahina idzin qala lahu al-Khidir fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhtita laka min dzikra. Ay la tabtadi'uni bi su'alin minka wa inkar hatta akuna ana alladhi ukhbiruka bihali fil waqti alladhi yanbaghi ikhbaruka bih. Fanahahu an su'alih wa wa'adahu ay yuwaffiqahu wa wa'adahu ay yukifahu ala haqiqatil amri. Maka Khidir berkata kepada Nabi Musa, jika engkau benar-benar bertekad bulat untuk mengikutiku, maka syaratnya kamu enggak boleh menanyakan apapun tentang perkara yang terjadi sampai aku sendiri yang akan menjelaskannya. Yakni kamu jangan bertanya lebih dulu atau mengingkari apa yang terjadi sampai aku sendiri yang menghabarkan kepadamu tentang keadaannya pada waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Khidir melarang Nabi Musa untuk bertanya dan mengingatkan untuk tawakuf, yakni tidak bersikap ketika terjadi hakikat perkara nanti, ya. Naam, barakallahu fikum. Di sini khonafidina asakumullah terdapat faedah bahwasanya hak seorang guru itu memberi tata tertib kepada mereka-mereka yang belajar padanya. Yang penting tata tertibnya tidak menjadi syariat, ya. Maka hal itu harus dipenuhi oleh mereka-mereka yang belajar. Yang mau belajar di sini syaratnya begini, ya.
Kalau nggak memenuhi tata tertib, maka dikeluarkan. Begitu ya. Nah. Kok sampai kemudian dia melanggar tata tertib, terus dikeluarkan, kok marah? Loh, kok marah? Bukankah ketika belajar ke sini sudah bikin surat pernyataan siap mengikuti peraturan yang ada, ya kan? Peraturannya, misalkan nggak boleh bawa HP Android. Nah, pada hukum asalnya ya boleh-boleh aja kan. Tapi peraturan dari gurunya nggak boleh bawa HP Android. Tapi dia nekat bawa, terus dikeluarkan. Kok marah-marah? Masalah HP Android aja saya sempat dikeluarkan. Ya, HP kan masalah dunia. Loh, orang ini memang goblok tapi gak ngerti kalau dia goblok. Jahil merokap. Nabi Musa dipersyaratkan, kamu jangan tanya. Ya, pokoknya apapun terjadi, diam, jangan tanya. Saya akan menjelaskan. Kalau kamu gak bisa memenuhi syarat, ya sudah, bisa. Apakah salahnya Nabi Musa bertanya? Apakah bertanya tentang sesuatu itu gak boleh? Kok sampai segitu peraturannya? Tanya, out. Gitu. Keras ini, ya. Memang haknya guru mempersyaratkan seperti itu, ya. Nah, paham? Jangan malah ngomel-ngomel. Masalah gitu aja saya sampai dikeluarkan. Peraturannya mengada-ngada, macam-macam, Mas. Orang ini nggak paham. Ya, nah kalau guru punya hak memberi peraturan yang mana peraturannya itu wajib dipenuhi sama muridnya. Kalau nggak dipenuhi, ya sudah, muridnya suruh pulang, gitu. Paham? Jadi semua tata tertib yang dibuat oleh manusia yang tidak melanggar pelanggaran syariat, ya, maka wajib dipenuhi karena itu masuk persyaratan kesepakatan. Nah, paham ya? Nah, baik secara lisan atau secara apa ini? Tulisan. Nah. Jadi kalau ada di luar ada yang ngomong-ngomong, bukan masalah syariat atau cukup dibesar-besarkan. Bikin peraturan cukup dibuat-buat macam-macam. Terlalu ketat macam-macam. Nah, ini omongan orang yang nggak berilmu tapi sok berilmu. Nah, suruh baca surat Al-Kahfi. Nah, ini ya. Nah, ya. Nah. Apakah ada yang ngomong seperti itu? Ada. Ikhwan Abu Ahwad, Ikhwan Ahwad. Nah, sampai pernah saya panggil itu. Dia pakai dalil-dalil gitu. La ta'ata li ma'syatillah. Maksudnya sebelah mana? Enggak ada. Ini peraturannya itu enggak ada dalam Quran wa Sunnah. Tak tanya, tapi apakah melanggar Al-Quran wa Sunnah? Tidak. Terus, ya kan, kalau bukan peraturan dari Al-Quran wa Sunnah, itu gak usah pakai hukuman atau gak pakai terlalu ketat segala, begitu. Bukankah itu kesepakatan di antara pengurus dan santrinya? Bukankah dalam hadis al-muslimuna ala syurutihim? Gitu. Diam. Tapi di luar ngomel-ngomel begitu. Ya, terlalu banyak aturan, terlalu banyak tekanan ini padahal bukan patuan dalam syariat. Wah, ini orang ini nggak tertib dan tidak suka tata tertib, ya. Nah, meninggal peraturan, ya. Nah,
karena enggak peraturan, nah dipulangkan saja kepada orang tuanya, biar diatur sama orang tuanya. Barakallahu ya. Nah, jadi kalian harus paham masalah-masalah seperti itu. Ini sepele tapi sangat prinsipil ya. Nah, sangat apa ini? Prinsipil. Kalau kalian melanggar, berarti kalian tidak memenuhi kesepakatan. Bahkan hati-hati, itu termasuk salah satu bentuk penyakit kemunafikan. Melanggar kesepakatan. Yang mana kesepakatan itu tidak ada larangan dalam syariat. Barakallahu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ayat-ayat berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.